Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan seperjuangan, hari ini saya akan menjelaskan tentang tahapan guru belajar seri AKM atau Asesmen Kompetensi Minimum. Guru belajar seri Asesmen Kompetensi Minimum yang akan saya jelaskan tahapannya adalah untuk tingkat sekolah dasar. Ada 3 tahapan guru belajar seri AKM. Yang pertama adalah orientasi, yang kedua adalah BIMTEK, dan yang ketiga adalah pengimbasan. Tahap pertama, orientasi, adalah di mana pada tahap ini peserta mendapatkan pemahaman terkait latar belakang, tujuan umum, kebijakan, dan alur program guru belajar seri AKM. Program ini bertujuan untuk menjawab berbagai persoalan guru dalam menghadapi AKM. Di antaranya, yang pertama, berkembangnya miskonsepsi tentang asesmen nasional. Yang kedua, adanya malpraktek pembelajaran dalam melakukan persiapan menghadapi asesmen nasional. Yang ketiga, guru belum mengetahui cara membaca hasil asesmen nasional. Yang keempat, guru belum memahami bagaimana menindaklanjuti hasil asesmen nasional. Dan selanjutnya, kita akan melakukan serangkaian kegiatan pembelajaran secara mandiri melalui program pembelajaran otomatisasi dengan alokasi waktu selama 32 jam pertemuan yang dapat kita atur secara fleksibel. Di tahap kedua, yaitu tahap BIMTEK, bimbingan teknis, program ini akan efektif bila kita yang pertama mengikuti instruksi pembelajaran dengan teliti. Yang kedua, mempelajari secara seksama semua konsep. Yang ketiga, mengisi kuis dan diskusi dengan sebenar-benarnya. Yang keempat, melakukan latihan secara mandiri dan berkala. Sebelum mengikuti BIMTEK, kita akan diminta mengerjakan asesmen pra-program untuk mengetahui kemampuan awal sebelum mengikuti proses belajar. Di tahap ketiga, pengimbasan. Pada tahap ini, peserta guru belajar seri AKM membuat video tentang tahapan guru belajar seri AKM yang diupload ke halaman YouTube. Sebagai bukti telah menyelesaikan tahap pengimbasan dan peserta menyalin link video tersebut ke akun guru belajar seri AKM milik peserta. Sebelum lebih jauh, apa itu AKM atau Asesmen Kompetensi Minimum? AKM adalah penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua murid untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat. Ada 2 kompetensi mendasar yang dijadikan tolak ukur pada AKM yang akan dilaksanakan dan diselesaikan oleh peserta didik, yaitu literasi membaca dan literasi numerasi. Kompetensi AKM literasi membaca dan literasi numerasi mencakup keterampilan berpikir logis sistematis, keterampilan bernalar menggunakan konsep dan pengetahuan yang telah dipelajari, serta keterampilan memilah serta mengolah informasi. Apa pentingnya asesmen nasional? Asesmen nasional sangat perlu dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Pertanyaannya, mutu pendidikan seperti apa yang diharapkan? Apakah mutu pendidikan dapat dilihat dari hasil ujian nasional saja seperti yang selama ini terjadi? Ternyata peningkatan mutu sistem pendidikan tidak hanya berorientasi pada pencapaian siswa dalam menguasai materi pelajaran dan nilai ujian akhir atau apapun sebutannya. Keberhasilan sistem pendidikan lebih difokuskan pada pencapaian kompetensi siswa yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Terlebih pada era transformasi pendidikan abad ke-21, di mana arus perubahan menuntut siswa menguasai berbagai kecakapan hidup yang esensial untuk menghadapi berbagai tantangan abad ke-21, di mana siswa memiliki kecakapan belajar dan berinovasi, kecakapan menggunakan teknologi informasi, kecakapan hidup untuk bekerja, dan berkontribusi pada masyarakat. Adapun latar belakang dan kebijakan asesmen nasional. Hasil PISA membuktikan
kemampuan belajar siswa pada pendidikan dasar dan menengah kurang memadai. Pada tahun 2018, sekitar 70% siswa memiliki kompetensi literasi membaca di bawah minimum, sama halnya dengan keterampilan matematika dan sains. 71% siswa berada di bawah kompetensi minimum untuk matematika dan 60% siswa di bawah kompetensi minimum untuk keterampilan sains. Skor PISA Indonesia stagnan atau tetap dalam 10-15 tahun terakhir. Kondisi ini menyebabkan Indonesia menjadi salah satu negara yang konsisten dengan peringkat hasil PISA yang terendah. Nah, menanggapi kondisi tersebut, reformasi asesmen perlu dilakukan untuk mendorong peningkatan kualitas atau mutu pembelajaran. Kecakapan hidup abad 21 dan profil karakter pelajar Pancasila. Pertanyaannya, bagaimana cara mengukur kompetensi tersebut? Caranya menggunakan asesmen nasional. Asesmen nasional diberlakukan sebagai alat ukur untuk mengetahui ketercapaian kompetensi yang harus dikuasai siswa. Adapun karakter pelajar Pancasila yang ingin dicapai oleh siswa, setidaknya ada 6. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia. 2. Berkebinekaan global. 3. Mandiri. 4. Bernalar kritis. 5. Kreatif. Dan 6. Gotong royong. Penting bagi guru dan siswa untuk mengadopsi proses pembelajaran yang berfokus pada pengembangan kompetensi. Pencapaian kompetensi siswa dapat diukur dari pemahaman konsep dan keterampilan menerapkan konsep dalam berbagai konteks. Bagaimana keterkaitan asesmen nasional dengan kecakapan abad 21 dan profil pelajar Pancasila? Kompetensi siswa terdiri dari kecakapan hidup abad 21 dan profil pelajar Pancasila. Hal ini dapat terukur melalui asesmen nasional yang berupa asesmen kompetensi minimum, lalu survei karakter, dan yang ketiga survei lingkungan belajar. Asesmen nasional bukan pengganti ujian nasional. Asesmen nasional lebih memberikan gambaran yang lebih utuh dan luas mengenai mutu pendidikan, bukan hanya secara kognitif, namun juga karakter dan iklim belajar. Kriteria peserta asesmen nasional. Mengapa asesmen nasional hanya diikuti oleh sebagian siswa? Asesmen nasional tidak digunakan untuk menentukan kelulusan menilai prestasi siswa sebagai seorang individu. Evaluasi hasil belajar setiap individu siswa menjadi kewenangan pendidik. Pemerintah melalui asesmen nasional melakukan evaluasi sistem. Asesmen nasional merupakan cara untuk memotret dan memetakan mutu sekolah dan sistem pendidikan secara keseluruhan. Karena itu, tidak diperlukan semua siswa menjadi peserta dalam asesmen nasional. Yang diperlukan adalah informasi dari sampel yang mewakili populasi siswa di setiap sekolah pada jenjang kelas yang menjadi target dari asesmen nasional. Pertanyaan kedua, mengapa yang menjadi sampel adalah siswa kelas 5, 8, dan 11? Hasil asesmen nasional diharapkan menjadi dasar dilakukannya perbaikan pembelajaran. Pemilihan jenjang kelas 5, 8, dan 11 dimaksudkan agar siswa yang menjadi peserta asesmen nasional dapat merasakan perbaikan pembelajaran ketika mereka masih berada di sekolah tersebut. Konsep literasi membaca. Literasi membaca termasuk dalam kompetensi yang paling mendasar yang ingin dievaluasi dalam AKM. Sebelum membahas lebih jauh mengenai literasi membaca dalam AKM,
kita perlu meninjau kembali apa yang dimaksud dengan literasi membaca dan menulis. Literasi baca dan tulis adalah pengetahuan dan kecakapan untuk membaca, menulis, mencari, menelusuri, mengolah, dan memahami informasi untuk menganalisis, menanggapi, dan menggunakan teks tertulis untuk mencapai tujuan, mengembangkan pemahaman dan potensi, serta untuk berpartisipasi di lingkungan sosial. Literasi membaca dan menulis tidak seperti sebutannya, mencakup kemampuan yang lebih dari sekedar mampu mengeja kalimat dan menuliskannya. Tapi literasi membaca dan menulis perlu dikembangkan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih bermakna terkait berbagai cakupan dan konteks kehidupan. Menganalisis tahap asesmen literasi membaca tingkat SD. Adapun level pembelajaran di tingkat SD, ada 6 level. Level 1 untuk kelas 1 dan 2, level 2 untuk kelas 3 dan 4, level 3 untuk kelas 5 dan 6, level 4 untuk kelas 7 dan 8, level 5 untuk kelas 9 dan 10, level 6 untuk kelas 11 dan 12. Jadi untuk tingkat SD itu ada 3 level, ditambah 3 level untuk tingkat SMP dan juga SMA. Jadi untuk tingkat SD ada 3 level, level 1, level 2, dan level 3. Terima kasih rekan-rekan seperjuangan, mudah-mudahan materinya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.